Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Ranggon. Selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Musim kemarau. Matahari baru saja tenggelam di balik Gunung Merapi, meninggalkan semburat jingga yang perlahan memudar di langit. Desa Kalibening mulai diselimuti oleh kegelapan, hanya diterangi oleh lampu-lampu jalan yang redup dan cahaya dari beberapa rumah yang masih sibuk dengan aktivitas malam. Angin sepoi-sepoi bertiup dari arah gunung, membawa serta aroma tanah basah dan daun-daun yang gugur. Bagas Pratama berjalan perlahan menyusuri jalan setapak menuju rumahnya. Setelah menyelesaikan studinya di kota, dia memutuskan untuk kembali ke desa, tempatnya tumbuh besar. Bagas merasa rindu akan ketenangan desa dan ingin membantu orang tuanya yang mengelola toko kelontong kecil di ujung desa. "Bagas, kau sudah pulang?" Suara seorang wanita memanggil dari seberang jalan. Bagas menoleh dan melihat Nina, sahabatnya sejak kecil, sedang berjalan ke arahnya dengan senyum lebar. Nina terlihat berbeda dengan rambutnya yang kini lebih pendek, tetapi sorot matanya masih sama seperti dulu. "Hei Nina." "Iya, baru saja tadi pagi," jawab Bagas sambil balas tersenyum. "Kau terlihat lebih kurus. Apa di kota tidak ada makanan enak?" goda Nina sambil tertawa. "Ah, kau tahu sendiri, makanan di kota tidak ada yang bisa menandingi masakan ibuku," balas Bagas dengan nada bercanda. Mereka berjalan bersama menuju warung kopi di tengah desa, tempat biasa mereka berkumpul dengan teman-teman lama. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh riuh rendah suara percakapan dan denting gelas. Warung itu adalah tempat favorit warga desa untuk bersantai dan berbincang-bincang. "Hei, Bagas, lama tidak bertemu," sapa Anto, salah satu teman mereka sambil mengulurkan tangan. Bagas menjabat tangan Anto dan duduk di sebelahnya. Beberapa teman lain juga bergabung, dan percakapan pun mengalir dengan mudah. Mereka membicarakan berbagai hal, mulai dari perubahan di desa hingga cerita-cerita terbaru dari kota. Kalian sudah dengar tentang rumah tua di Jalan Cemara?" tanya Anto tiba-tiba, suaranya berubah serius. Bagas dan Nina saling berpandangan. Rumah tua itu adalah salah satu topik yang selalu menarik perhatian di desa. Konon rumah itu pernah menjadi tempat tinggal seorang dukun bernama Ki Ageng Sela, yang dikenal memiliki kekuatan gaib. Ki Ageng Sela meninggal secara misterius dan sejak itu rumah itu dianggap angker. "Ada apa dengan rumah itu?" tanya Bagas, rasa penasarannya tergelitik. Ada yang bilang mereka mendengar suara langkah kaki di dalam rumah, padahal sudah lama tidak ada yang tinggal di sana, jawab Anto dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Nina tampak tidak nyaman. "Aku tidak percaya dengan cerita-cerita itu. Mungkin saja itu hanya suara angin atau hewan liar," katanya mencoba menenangkan diri. Bagas terdiam sejenak, berpikir. Dia memang selalu tertarik dengan hal-hal yang menantang logika. "Bagaimana kalau dicek saja? Siapa tahu itu hanya mitos," usulnya. Teman-temannya tampak terkejut, tetapi Anto terlihat tertarik. "Kau serius, Bagas? Kau mau ke sana?" Bagas mengangguk. Kenapa tidak? Kita bisa pergi bersama-sama, bawa senter dan kamera. Siapa tahu kita bisa membuktikan bahwa itu hanya cerita kosong," katanya dengan penuh semangat. Nina menghela napas. "Aku ikut, tapi hanya untuk memastikan kalian tidak melakukan hal-hal yang bodoh," katanya dengan nada setengah bercanda. Setelah sarapan, Bagas memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa untuk menjernihkan pikiran. Dia melewati sawah-sawah hijau yang membentang luas, mendengarkan suara burung yang berkicau dan gemercik air di saluran irigasi. Desa ini selalu berhasil membuatnya merasa tenang, tetapi kali ini pikirannya terus tertuju pada rumah tua. Tidak jauh dari sana, Nina sedang duduk di teras rumahnya membaca buku sambil menikmati secangkir teh. Dia juga memikirkan rencana malam nanti. Meskipun Nina seringkali menjadi orang yang lebih berhati-hati, dia tidak bisa menyangkal rasa penasarannya sendiri. Rumah tua itu selalu menjadi bagian dari cerita-cerita yang mereka dengar sejak kecil, dan sekarang mereka akan melihatnya sendiri. Bagas memutuskan untuk mampir ke rumah Nina. Dia mengetuk pintu dan disambut oleh senyum hangat sahabatnya itu. "Hei Bagas, apa yang membawamu ke sini pagi-pagi?" tanya Nina sambil mempersilahkan Bagas masuk. "Aku hanya ingin berbicara tentang rencana kita nanti malam," jawab Bagas sambil duduk di kursi kayu di teras. Nina mengangguk. "Aku juga sedang memikirkannya.
Kau yakin kita harus melakukan ini? Bagas terdiam sejenak, lalu berkata, aku tahu kau mungkin ragu, tapi aku merasa kita harus mencari tahu sendiri. Mitos-mitos itu sudah ada sejak lama, dan mungkin ada sesuatu yang benar di baliknya. Nina menghela napas. Aku mengerti. Aku hanya tidak ingin kita terjebak dalam masalah yang lebih besar. Kau tahu cerita-cerita yang beredar tentang Ki Ageng Sela, bukan? Bagas mengangguk. Tentu, konon dia adalah seorang dukun yang sangat sakti. Ada yang bilang dia bisa berbicara dengan roh-roh, dan ada juga yang bilang dia bisa menghidupkan orang mati. Nina melanjutkan, dan ada cerita tentang muridnya yang hilang secara misterius setelah mencoba mencuri ilmu hitam dari Ki Ageng Sela. Sejak itu, rumah itu selalu dianggap angker. Bagas terdiam, merenungkan kata-kata Nina. Ya, aku tahu. Tapi aku merasa kita harus mencari tahu sendiri. Mungkin itu hanya cerita yang dibesar-besarkan. Nina tersenyum tipis. Baiklah, jika itu yang kau inginkan. Aku akan ikut, tapi kita harus hati-hati. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati keheningan pagi yang damai. Bagas merasa bersyukur memiliki sahabat seperti Nina yang selalu mendukungnya, meskipun dengan hati-hati. Setelah itu, Bagas memutuskan untuk mengunjungi Pak RT, Ketua RT setempat, untuk meminta nasihat dan informasi lebih lanjut tentang rumah tua. Pak RT dihormati di desa dan dikenal memiliki pengetahuan luas tentang sejarah dan mitos-mitos desa. Selamat pagi, Pak RT. Sapa Bagas ketika bertemu dengan Pak RT di teras rumahnya. Selamat pagi, Bagas. Ada apa gerangan yang membawamu ke sini? Tanya Pak RT dengan senyum ramah. Aku ingin bertanya tentang rumah tua di Jalan Cemara. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Tanya Bagas dengan nada ingin tahu. Pak RT mengangguk. Wajahnya berubah serius. Rumah tua itu cerita tentang Ki Ageng Sela memang sudah lama beredar. Dia adalah seorang dukun yang sangat sakti, tapi juga sangat misterius. Ada yang bilang dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, tapi ada juga yang bilang dia bermain dengan kekuatan gelap. Bagas mendengarkan dengan seksama. Apa yang terjadi pada Ki Ageng Sela? Pak RT menghela napas. Ada yang bilang dia meninggal karena kutukan, ada juga yang bilang dia menghilang begitu saja. Yang jelas, sejak itu, rumah itu selalu dianggap angker. Banyak orang yang mendengar suara-suara aneh dan melihat penampakan di sana. Bagas mengangguk, merasa semakin tertarik. Terima kasih Pak RT, informasi ini sangat berharga. Matahari perlahan turun di langit, menandai datangnya sore. Bagas, Nina, dan beberapa teman mereka berkumpul di sebuah bangku panjang di dekat lapangan desa. Mereka merencanakan kunjungan malam nanti ke rumah tua dengan lebih serius. Jadi, siapa saja yang sudah siap untuk malam ini? Tanya Bagas, mencoba membangkitkan semangat kelompok. Anto yang selalu siap untuk petualangan langsung menjawab, aku sudah siap, aku bahkan bawa senter besar dan kamera baru. Lintang, teman mereka yang lain terlihat sedikit ragu. Aku tidak tahu guys, aku dengar cerita-cerita dari nenekku tadi pagi, katanya ada roh jahat yang menjaga rumah itu. Nina mengangguk sependapat dengan Lintang. Aku juga mendengar beberapa cerita dari orang-orang tua di desa. Mereka bilang Ki Ageng Sela memiliki kekuatan untuk memanggil roh-roh dari alam lain. Bagas berusaha menenangkan ketegangan yang mulai muncul. Aku mengerti kekhawatiran kalian. Tapi kita akan pergi bersama-sama dan kita akan bawa peralatan yang cukup. Kita hanya perlu berhati-hati dan saling menjaga. Anto menambahkan, benar guys. Kita tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Kita hanya ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sana. Lintang masih terlihat tidak yakin, tetapi akhirnya dia mengangguk. Baiklah, aku ikut. Tapi, kalau ada yang aneh, kita langsung pergi, oke? Semua setuju dengan syarat itu. Mereka lalu membahas rencana perjalanan dengan lebih detail. Kita akan bertemu di sini jam 7 malam. Jangan lupa bawa senter, kamera, dan mungkin sesuatu untuk perlindungan seperti jimat atau doa, saran Nina. Bagas tersenyum. Ide bagus, Nina. Aku akan bawa beberapa benda yang diberikan ibuku. Dia selalu percaya pada kekuatan doa. Setelah itu, mereka memutuskan untuk bertemu lagi nanti malam. Bagas berjalan pulang dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, dia merasa bersemangat untuk mengungkap misteri rumah tua. Di sisi lain, dia juga merasa sedikit gugup mengingat cerita-cerita yang didengarnya. Sesampainya di rumah, Bagas menemukan ibunya sedang menyiapkan makan malam. Ibunya, seorang wanita yang lembut dan penuh kasih, selalu mendukung keputusan Bagas, tetapi kali ini dia terlihat khawatir. Bagas, aku dengar kau dan teman-temanmu akan ke rumah tua nanti malam, kata ibunya dengan nada hati-hati. Bagas mengangguk.
Iya Bu, kami hanya ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ibunya menghela napas. Aku tahu kau penasaran, tapi kau harus hati-hati. Rumah itu memiliki sejarah yang panjang dan banyak cerita mistis di baliknya. Bagas tersenyum mencoba menenangkan ibunya. Aku akan hati-hati, Bu. Kami hanya akan melihat-lihat dan langsung pulang. Ibunya mengangguk, tetapi masih terlihat khawatir. Baiklah, tapi jangan lupa bawa ini, katanya sambil memberikan sebuah kalung dengan bandul kayu berbandul kecil. Ini adalah kalung doa yang diberikan oleh nenekmu. Semoga bisa melindungimu. Bagas menerima kalung itu dengan rasa terima kasih yang dalam. Terima kasih, Bu. Aku akan bawa selalu. Setelah makan malam, Bagas bersiap-siap dengan hati-hati. Dia mengemas senter, kamera, dan kalung doa yang diberikan ibunya. Dia juga membawa beberapa benda lain yang dianggap bisa membawa keberuntungan. Ketika jam menunjukkan pukul 7 malam, Bagas berangkat menuju tempat pertemuan. Dia merasa gugup tetapi juga bersemangat. Langit malam yang gelap dihiasi oleh bintang-bintang yang bersinar redup, sementara bulan sabit memberikan sedikit cahaya di atas desa Kalibening. Bagas, Nina, Anto, dan Lintang berjalan perlahan menuju rumah tua di Jalan Cemara. Angin malam yang dingin bertiup lembut membuat mereka merapatkan jaket masing-masing. Ini dia, kata Anto dengan suara pelan ketika mereka tiba di depan gerbang besi yang berkarat. Rumah tua itu berdiri menjulang di depan mereka, tampak angker dengan dinding-dindingnya yang kusam dan jendela-jendela yang tertutup rapat. Bagas merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi dia berusaha menyembunyikan kegugupannya. Ayo kita masuk, ajaknya dengan suara yang berusaha terdengar tenang. Mereka membuka gerbang yang berderit keras, memecah kesunyian malam. Langkah-langkah mereka terdengar jelas di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumput liar. Semakin dekat dengan rumah, semakin terasa aura misterius yang menyelimuti tempat itu. Ketika mereka sampai di pintu depan, Nina mengeluarkan senter dan menyorotkannya ke arah pintu. Kalian siap? Tanyanya, mencoba memastikan semua orang masih nyaman dengan keputusan mereka. Lintang mengangguk, meskipun wajahnya terlihat tegang. Ayo kita selesaikan ini, katanya dengan suara yang bergetar. Bagas mendorong pintu depan yang terbuka dengan suara berderit panjang. Mereka masuk ke dalam rumah, disambut oleh suasana yang gelap dan lembab. Senter mereka menyinari ruangan yang luas, memperlihatkan perabotan tua yang berdebu dan lukisan-lukisan yang tergantung miring di dinding. Wow, tempat ini benar-benar seperti museum tua, komentar Anto, mencoba mencairkan suasana. Nina menyorotkan senternya ke sudut ruangan. Kita harus hati-hati. Jangan sampai ada yang terlewat, katanya dengan nada serius. Mereka mulai menjelajahi ruangan demi ruangan, menemukan berbagai benda-benda kuno dan foto-foto tua yang menggambarkan kehidupan masa lalu. Di salah satu sudut, ada sebuah meja kayu besar dengan berbagai benda-benda aneh di atasnya, seperti bola kristal dan buku-buku tua yang berdebu. Tiba-tiba, Lintang berseru, "Kalian dengar itu?" Semua terdiam, mendengarkan dengan seksama. Suara langkah kaki terdengar dari lantai atas, membuat mereka semua terkejut. "Apa itu?" tanya Nina dengan suara pelan. Bagas merasa jantungnya berdebar kencang. "Kita harus cek," katanya, meskipun dia sendiri merasa gugup. Mereka naik ke lantai atas dengan hati-hati. Langkah mereka terdengar jelas di tangga kayu yang berderit. Ketika mereka sampai di lantai atas, suara itu berhenti. Mereka memeriksa setiap ruangan, tetapi tidak menemukan apa-apa. Barangkali itu hanya suara angin, kata Anto mencoba menenangkan diri. Namun, ketika mereka hendak kembali ke bawah, lampu senter mereka mulai berkedip-kedip. Tiba-tiba, pintu salah satu ruangan tertutup dengan sendirinya membuat mereka semua terkejut. "Apa-apaan ini?" tanya Lintang dengan suara panik. Bagas merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Kita harus keluar dari sini," katanya dengan tegas. Mereka bergegas menuju tangga, tetapi ketika mereka sampai di sana, lampu senter mereka mati total. Dalam kegelapan yang pekat, mereka mendengar suara bisikan-bisikan yang tidak jelas. Nina berteriak, "Ayo, cepat!" Dengan panik, mereka meraba-raba di kegelapan, berusaha menemukan jalan keluar. Akhirnya, mereka berhasil menemukan pintu depan dan keluar dari rumah itu dengan cepat. Ketika mereka sampai di luar, mereka semua terengah-engah dan merasa lega. Bagas menoleh ke belakang melihat rumah tua itu berdiri dengan tenang di bawah cahaya bulan. "Apa yang baru saja terjadi?" tanya Lintang dengan suara gemetar. Bagas menggeleng. "Aku tidak tahu. Tapi kita harus membicarakan ini nanti. Sekarang, kita pulang dulu." Mereka berjalan pulang dengan hati-hati, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri.
Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Tanya Lintang memecah keheningan yang canggung. Maksudku, suara-suara itu, pintu yang tertutup sendiri. Itu tidak mungkin hanya angin kan? Anto yang biasanya selalu ceria, terlihat muram. Aku tidak tahu, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan bisikan-bisikan itu. Rasanya seperti ada yang mencoba berbicara dengan kita. Nina mengangguk, terlihat serius. Aku merasa ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi dengan kita, tapi aku tidak yakin apa itu. Dan aku tidak yakin itu adalah sesuatu yang baik. Bagas terdiam sejenak, merenungkan kata-kata teman-temannya. Aku setuju. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah itu dan Ki Ageng Sela. Nina menambahkan, aku sudah mencoba mencari informasi di perpustakaan desa, tapi tidak banyak yang bisa kutemukan. Mungkin kita harus berbicara dengan orang-orang yang lebih tua di desa, yang mungkin tahu lebih banyak. Lintang terlihat ragu. Menurut kalian kita harus kembali ke sana? Maksudku, setelah apa yang terjadi semalam, aku tidak yakin itu ide yang baik. Bagas menghela napas. Aku tahu ini menakutkan, tapi jika kita ingin memahami apa yang terjadi, kita mungkin harus kembali. Tapi kali ini kita harus lebih siap. Anto mengangguk. Aku setuju. Kita harus membawa lebih banyak peralatan, mungkin juga membawa sesuatu untuk perlindungan Go, seperti yang disarankan oleh orang-orang tua di desa. Nina terlihat tidak yakin, tetapi akhirnya dia setuju. Baiklah, tapi kita harus sangat hati-hati. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk berbicara dengan Pak RT dan beberapa tetua desa untuk mencari informasi lebih lanjut tentang rumah tua dan Ki Ageng Sela. Mereka berharap bisa menemukan petunjuk yang bisa membantu mereka memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka bertemu dengan Pak RT di rumahnya yang sederhana. Pak RT, seorang pria tua dengan wajah yang ramah, menyambut mereka dengan hangat. Ada apa, anak-anak? Kalian terlihat serius, kata Pak RT ketika mereka semua duduk di ruang tamunya. Bagas mengambil inisiatif untuk berbicara. Pak RT, kami ingin bertanya tentang rumah tua di Jalan Cemara. Kami mengunjungi rumah itu semalam, dan kami mengalami beberapa hal yang aneh. Mata Pak RT menyipit. Oh, kalian ke sana? Apa yang kalian alami? Anto menjelaskan secara singkat kejadian semalam, sementara Pak RT mendengarkan dengan seksama. Setelah Anto selesai berbicara, Pak RT menghela napas panjang. Rumah itu memang memiliki sejarah yang panjang dan banyak cerita mistis di baliknya. Ki Ageng Sela adalah seorang dukun yang sangat sakti, tapi juga sangat misterius. Ada yang bilang dia bisa memanggil roh-roh dari alam lain, dan ada juga yang bilang dia membuat perjanjian dengan makhluk halus. Nina bertanya, apa yang terjadi pada Ki Ageng Sela? Mengapa dia meninggalkan rumah itu? Pak RT menggeleng. Tidak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang dia menghilang, ada juga yang bilang dia meninggal karena kutukan. Yang jelas, sejak itu, rumah itu selalu dianggap angker. Bagas merasa semakin penasaran. Apakah ada yang pernah mencoba mengungkap misteri itu sebelumnya? Pak RT mengangguk. Ada beberapa orang yang mencoba, tapi kebanyakan dari mereka tidak berani melanjutkan setelah mengalami hal-hal aneh. Ada juga yang bilang rumah itu memiliki penjaga gaib yang tidak suka diganggu. Setelah mendengar penjelasan Pak RT, kelompok itu merasa semakin yakin bahwa mereka harus kembali ke rumah itu. Tetapi kali ini dengan persiapan yang lebih matang. Matahari bersinar tinggi di langit, tetapi bagi Bagas dan teman-temannya, sinar itu tidak mampu mengusir kegelapan yang masih terasa menyelimuti pikiran mereka setelah kunjungan pertama mereka ke rumah tua. Mereka berkumpul di kamar Bagas, sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan buku-buku dan poster musik. Jadi apa rencana kita selanjutnya? Tanya Anto memecah keheningan yang canggung. Bagas mengambil kamera yang mereka gunakan semalam. Aku sudah memikirkannya. Kita harus memeriksa rekaman yang kita ambil semalam. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari sana, katanya sambil menyalakan kamera. Mereka semua berkumpul di sekitar laptop Bagas menunggu dengan tegang ketika rekaman mulai diputar. Gambar-gambar yang muncul di layar awalnya terlihat normal, hanya menunjukkan ruangan-ruangan kosong dan perabotan tua yang berdebu. Namun, ketika rekaman sampai pada bagian di mana mereka berada di lantai atas, ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Di salah satu sudut layar, sebuah bayangan hitam terlihat bergerak cepat di latar belakang. Apa itu? Tanya Lintang dengan suara pelan. Bagas menghentikan rekaman dan memundurkannya sedikit. Mereka semua menatap layar dengan seksama ketika bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Bayangan itu bergerak dengan cara yang tidak alami, seolah-olah melayang di udara.
Ini pasti sesuatu, kata Nina dengan suara tegang. Kita harus memeriksa bagian lain dari rekaman. Mereka melanjutkan menonton, dan di bagian lain rekaman, suara bisikan-bisikan terdengar jelas di latar belakang. Bisikan itu semakin keras dan semakin jelas, meskipun kata-katanya tidak dapat dipahami. Apa yang mereka katakan? Tanya Anto, mencoba mendengarkan dengan lebih seksama. Nina menggeleng. Aku tidak tahu, tapi ini jelas bukan suara angin atau suara alami lainnya. Bagas merasa ada sesuatu yang lebih dalam rekaman itu. Dia memutuskan untuk mengedit rekaman dan meningkatkan volume suara. Ketika dia melakukannya, bisikan-bisikan itu menjadi lebih jelas dan mereka semua terkejut ketika mendengar kata-kata yang diucapkan. Jangan ganggu, pulang, tinggalkan. Kata-kata itu diulang-ulang, membuat suasana di kamar itu semakin mencekam. Bagas merasa ada tangan dingin yang merayap di tengkuknya. Ini pasti pesan dari entitas itu, kata Nina dengan suara pelan. Mereka tidak ingin kita kembali. Anto terlihat semakin tegang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengabaikan ini. Bagas menghela napas. Aku tahu ini menakutkan, tapi kita harus mencari tahu lebih banyak. Kita harus berbicara dengan orang-orang yang mungkin tahu tentang hal-hal seperti ini. Nina mengangguk. Aku setuju. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu dan mengapa entitas itu ingin kita pergi. Mereka memutuskan untuk bertemu dengan Pak RT dan beberapa tetua desa untuk mencari informasi lebih lanjut. Mereka berharap bisa menemukan petunjuk yang bisa membantu mereka memahami pesan yang mereka terima. Mereka bertemu dengan Pak RT dan beberapa tetua desa di balai desa. Pak RT dan tetua desa mendengarkan dengan seksama ketika Bagas dan teman-temannya menjelaskan apa yang mereka alami dan menunjukkan rekaman yang mereka ambil. Setelah melihat dan mendengar rekaman itu, Pak RT mengangguk serius. Ini memang mengkhawatirkan. Ada banyak cerita tentang Ki Ageng Sela dan kekuatan yang dia miliki. Mungkin entitas itu adalah salah satu dari roh-roh yang dia panggil. Tetua desa yang lain, seorang wanita tua bernama Mbok Yem, menambahkan, Ki Ageng Sela pernah membuat perjanjian dengan makhluk halus. Mungkin sekarang roh-roh itu merasa terganggu oleh kedatangan kalian. Mereka memutuskan untuk membagi tugas untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Nina dan Lintang pergi ke perpustakaan desa, sebuah bangunan kecil yang terletak di dekat balai desa. Perpustakaan itu tidak terlalu besar, tetapi memiliki koleksi buku-buku tua dan manuskrip yang bisa memberikan petunjuk tentang sejarah desa dan Ki Ageng Sela. Apa yang kita cari sebenarnya? Tanya Lintang ketika mereka mulai memeriksa rak-rak buku. Nina berpikir sejenak. Kita perlu mencari apapun yang berhubungan dengan Ki Ageng Sela, ritualnya, dan mungkin juga tentang perjanjian dengan makhluk halus. Mereka mulai memeriksa buku-buku dan manuskrip yang ada, mencari informasi yang relevan. Setelah beberapa jam, mereka menemukan sebuah buku tua yang berjudul Sejarah Dukun dan Kekuatan Gaib di Jawa. Di dalamnya ada satu bab yang khusus membahas tentang Ki Ageng Sela. Kau harus lihat ini, kata Nina dengan suara pelan, menunjukkan halaman yang terbuka di hadapannya. Lintang membaca dengan seksama. Di sini tertulis bahwa Ki Ageng Sela melakukan ritual untuk memanggil roh-roh dari alam lain. Dia membuat perjanjian dengan mereka untuk mendapatkan kekuatan. Nina mengangguk. Tapi ada konsekuensinya. Di sini juga tertulis bahwa roh-roh itu bisa menjadi tidak stabil jika perjanjian itu dilanggar. Lintang merasa ngeri. Apa yang terjadi jika perjanjian itu dilanggar? Nina menggeleng. Tidak dijelaskan secara detail, tapi mungkin itu sebabnya entitas di rumah itu merasa terganggu oleh kedatangan kita. Sementara itu, Bagas dan Anto pergi untuk berkonsultasi dengan seorang dukun lokal bernama Mbah Warsito. Mbah Warsito dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan luas tentang dunia gaib dan sering membantu penduduk desa dengan masalah-masalah spiritual. Mbah, kami membutuhkan bantuan Anda, kata Bagas ketika mereka tiba di rumah Mbah Warsito. Mbah Warsito, seorang pria tua dengan wajah yang bijaksana, mempersilakan mereka masuk. Ceritakan apa yang kalian alami, katanya dengan suara tenang. Bagas dan Anto menjelaskan secara detail tentang kunjungan mereka ke rumah tua dan apa yang mereka temukan dari rekaman dan pertemuan dengan tetua desa. Mbah Warsito mendengarkan dengan seksama, kemudian mengangguk. Ki Ageng Sela memang seorang dukun yang sangat sakti. Dia membuat perjanjian dengan Roro untuk mendapatkan kekuatan, tapi itu adalah jalan yang berbahaya. Jika kalian ingin mengatasi masalah ini, kalian harus berhati-hati dan menghormati kekuatan yang ada di rumah itu. Anto bertanya,
Apa yang harus kami lakukan, Mbah? Mbah Warsito berpikir sejenak. Kalian harus kembali ke rumah itu dengan persiapan yang matang. Bawa benda-benda yang bisa melindungi kalian seperti jimat dan doa. Dan yang paling penting, kalian harus memiliki niat yang tulus dan hati yang bersih. Ingat, kita harus selalu bersama, kata Nina, mengulangi pesannya yang sudah sering disampaikan. Jangan sampai ada yang terpisah. Bagas mengangguk, merasa lebih percaya diri dengan persiapan yang mereka lakukan. Kita akan menghadapi ini bersama-sama. Kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan menyelesaikan masalah ini. Ketika mereka tiba di gerbang besi yang berkarat, mereka berhenti sejenak untuk mempersiapkan diri. Anto mengeluarkan senter dan menyalakannya, menerangi jalan setapak yang menuju ke pintu depan rumah. Ayo, kita selesaikan ini, kata Bagas dengan suara yang berusaha terdengar tenang. Mereka membuka gerbang dan berjalan menuju pintu depan. Langkah mereka terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Ketika mereka sampai di pintu, Bagas mendorongnya dengan perlahan, dan pintu itu terbuka dengan suara berderit yang familiar. Mereka masuk ke dalam rumah, disambut oleh suasana yang gelap dan lembab. Senter mereka menyinari ruangan yang luas, memperlihatkan perabotan tua yang berdebu dan lukisan-lukisan yang tergantung miring di dinding. Baiklah, kita harus ke ruang bawah tanah, kata Nina, mengacu pada peta yang mereka bawa. Mereka bergerak dengan hati-hati, mengikuti peta yang menunjukkan jalan menuju ruang bawah tanah. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara langkah kaki di lantai atas, sama seperti kunjungan pertama mereka. Jangan pedulikan itu, kata Bagas dengan suara pelan. Fokus pada tujuan kita. Ketika mereka sampai di pintu yang menuju ke ruang bawah tanah, mereka berhenti sejenak. Anto mengeluarkan jimat yang diberikan oleh Mbah Warsito dan menggantungnya di pintu. Semoga ini bisa melindungi kita, katanya dengan suara pelan. Mereka membuka pintu dan mulai menuruni tangga sempit menuju ruang bawah tanah. Di bawah sana, udara terasa lebih dingin dan suasana semakin mencekam. Di tengah ruangan, meja kayu besar dengan benda-benda aneh di atasnya masih berdiri seperti yang mereka ingat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Lintang, suaranya bergetar. Bagas mengambil napas dalam. Kita harus mencoba berkomunikasi dengan entitas itu. Kita harus tahu apa yang mereka inginkan. Nina mengangguk. Tapi kita harus hati-hati. Kita tidak tahu apa yang bisa terjadi. Mereka membentuk lingkaran di tengah ruangan, memegang tangan satu sama lain. Bagas memulai dengan membaca doa yang telah mereka pelajari, berharap bisa menciptakan suasana yang aman dan tenang. Tiba-tiba lampu senter mereka mulai berkedip-kedip dan udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Mereka mendengar suara bisikan-bisikan yang semakin keras. Kali ini kata-katanya lebih jelas. Mengapa kalian kembali? Pergilah. Tinggalkan kami. Bagas merasa ada sesuatu yang mencoba memasuki pikirannya, tetapi dia berusaha melawan. Kami tidak akan pergi sampai kami tahu apa yang kalian inginkan, katanya dengan suara tegas. Entitas itu tampaknya merespons, karena bisikan-bisikan itu berubah menjadi suara yang lebih jelas. Kami terjebak. Perjanjian. Dilanggar. Nina merasa ada yang tidak beres. Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu? Tanyanya dengan suara pelan. Patahkan perjanjian, bebaskan kami. Bagas merasa ada secercah harapan. Bagaimana kami bisa melakukannya? Namun sebelum mereka bisa mendapatkan jawaban lebih lanjut, suara itu berubah menjadi raungan yang keras dan ruangan itu mulai bergetar. Mereka semua merasa ada kekuatan yang mencoba mendorong mereka keluar. Apa yang terjadi? Teriak Lintang dengan panik. Bagas berteriak, kita harus keluar dari sini. Mereka berlari menuju tangga, meninggalkan ruang bawah tanah dengan cepat. Ketika mereka sampai di luar, mereka semua terengah-engah dan merasa lega. Bagas menoleh ke belakang melihat rumah tua itu berdiri dengan tenang di bawah cahaya bulan. Apa yang baru saja terjadi? Tanya Anto dengan suara gemetar. Bagas menggeleng. Aku tidak tahu, tapi kita harus membicarakan ini nanti. Sekarang, kita pulang dulu. Matahari pagi bersinar lembut. Tetapi bagi Bagas dan teman-temannya, sinar itu tidak mampu mengusir kegelapan yang masih terasa menyelimuti pikiran mereka setelah pertemuan terakhir mereka dengan entitas di rumah tua. Mereka berkumpul di teras rumah Nina, masing-masing dengan wajah yang tegang dan mata yang sembab karena kurang tidur. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Tanya Lintang, memecah keheningan yang canggung. Maksudku, suara itu... Angar, itu semua sangat membingungkan. Bagas mengangguk, mencoba menyusun pikirannya. Entitas itu mengatakan bahwa mereka terjebak karena perjanjian yang dilanggar. Kita harus mencari tahu apa artinya itu, Nina menambahkan.
Dan kita harus mencari tahu bagaimana kita bisa membantu mereka. Kata mereka, kita harus mematahkan perjanjian untuk membebaskan mereka. Anto terlihat ragu. Tapi bagaimana kita bisa melakukan itu? Kita bahkan tidak tahu apa isi perjanjian itu. Bagas terdiam sejenak, kemudian berkata, kita harus kembali ke sumber informasi. Kita perlu berbicara lagi dengan Mbah Warsito dan mungkin juga dengan Mbok Yem. Mereka mungkin tahu lebih banyak tentang perjanjian yang dimaksud. Mereka memutuskan untuk mengunjungi Mbah Warsito terlebih dahulu. Dukun tua itu menyambut mereka dengan wajah yang serius, seolah-olah sudah menduga kedatangan mereka. Kalian kembali, kata Mbah Warsito ketika mereka semua duduk di ruang tamunya. Bagas mengangguk. Ya Mbah, kami mendengar pesan dari entitas itu. Mereka mengatakan bahwa mereka terjebak karena perjanjian yang dilanggar. Apa yang bisa Anda ceritakan tentang itu? Mbah Warsito menghela napas panjang. Ki Ageng Sela memang membuat perjanjian dengan roh-roh untuk mendapatkan kekuatan. Tapi seperti semua perjanjian ada syarat dan konsekuensinya. Jika syarat itu dilanggar, roh-roh itu bisa menjadi tidak stabil dan terjebak di antara dunia kita dan dunia mereka. Nina bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka, Mbah? Mbah Warsito berpikir sejenak. Kalian harus menemukan cara untuk memenuhi syarat perjanjian itu atau membatalkannya dengan cara yang benar. Tapi hati-hati, karena jika kalian salah langkah, kalian bisa memperburuk keadaan. Setelah itu, mereka mengunjungi Mbok Yem, tetua desa yang lain. Mbok Yem mendengarkan cerita mereka dengan seksama dan mengangguk-angguk. Ada satu cara untuk membatalkan perjanjian, kata Mbok Yem. Tapi itu membutuhkan ritual khusus yang hanya bisa dilakukan pada malam bulan purnama. Bagas merasa ada secercah harapan. Apa yang harus kita lakukan, Mbok? Mbok Yem menjelaskan bahwa ritual itu melibatkan penggunaan benda-benda tertentu yang pernah digunakan oleh Ki Ageng Sela, serta pembacaan mantra khusus yang harus dilakukan dengan hati yang tulus dan niat yang murni. Dengan informasi yang mereka dapatkan, Bagas dan teman-temannya mulai mempersiapkan ritual. Mereka mencari benda-benda yang diperlukan, termasuk cincin perak yang pernah dimiliki oleh Ki Ageng Sela, dan berlatih membaca mantra yang diberikan oleh Mbok Yem. Ketika malam bulan purnama tiba, mereka kembali ke rumah tua dengan persiapan yang matang. Mereka memasuki ruang bawah tanah dengan hati-hati, membawa benda-benda yang diperlukan, dan membaca mantra dengan suara yang jelas dan tulus. Semoga ini berhasil, bisik Nina ketika mereka mulai melaksanakan ritual. Perlahan-lahan, udara di sekitar mereka mulai berubah. Bisikan-bisikan yang sebelumnya terdengar kini berubah menjadi suara-suara yang lebih lembut, seolah-olah entitas itu merasa tenang. Setelah ritual selesai, mereka merasa ada beban berat yang terangkat dari pundak mereka. Rumah tua itu terasa berbeda, lebih tenang dan damai. Apa kita berhasil? Tanya Lintang dengan suara pelan. Bagas mengangguk. Aku rasa kita berhasil, tapi kita harus tetap waspada. Meskipun mereka telah berhasil membebaskan entitas yang terjebak di rumah tua, mereka masih merasa ada beban yang berat di pundak mereka. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang kita lakukan, kata Lintang ketika mereka berkumpul di warung kopi desa. Suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Maksudku, kita benar-benar berurusan dengan kekuatan yang tidak kita mengerti. Nina mengangguk, matanya menerawang. Aku tahu, aku merasa kita melakukan hal yang benar, tapi aku juga merasa takut. Bagaimana jika kita membuat kesalahan? Bagaimana jika ada konsekuensi yang tidak kita sadari? Bagas menghela napas panjang, mencoba menenangkan kegelisahan yang terus menghantuinya. Aku juga merasa seperti itu, tapi kita harus percaya bahwa kita membuat keputusan yang tepat, kita membantu membebaskan mereka. Anto, yang biasanya selalu ceria, terlihat muram. Tapi apa kita benar-benar tahu apa yang kita lakukan? Bagaimana jika ada sesuatu yang kita lewatkan? Bagaimana jika ada yang lebih buruk yang akan terjadi karena tindakan kita? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, tidak terjawab. Mereka semua terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Meskipun penduduk desa mulai melupakan kejadian itu, kelompok itu masih merasa ada yang tidak beres. Malam itu, Bagas sulit tidur. Setiap kali dia memejamkan mata, bayangan-bayangan dari rumah tua muncul di pikirannya. Dia mendengar bisikan-bisikan halus yang tidak bisa dimengerti, dan sesekali dia merasa ada yang menyentuh bahunya. Di kamar sebelah, Nina juga terjaga. Dia duduk di tepi tempat tidurnya menatap kosong ke arah jendela. Dia merasa ada yang hilang, seolah-olah sebagian dari dirinya tertinggal di rumah tua.
Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk mengunjungi Mbah Warsito lagi, berharap bisa mendapatkan jawaban atau setidaknya sedikit ketenangan. Mbah Warsito menyambut mereka dengan wajah yang bijaksana dan penuh pengertian. "Kalian terlihat lelah," kata Mbah Warsito ketika mereka duduk di ruang tamunya. Bagas mengangguk. "Kami merasa ada yang tidak beres, Mbah. Kami terus merasa ada yang mengikuti kami, mendengar suara-suara aneh." Mbah Warsito mengangguk. "Itu adalah efek dari apa yang kalian alami. Kalian telah berurusan dengan kekuatan yang tidak biasa, dan itu meninggalkan bekas di pikiran dan jiwa kalian." Nina bertanya, "Apa yang bisa kami lakukan, Mbah?" "Kami ingin merasa normal lagi," Mbah Warsito berpikir sejenak. "Kalian harus memberi waktu pada diri kalian sendiri untuk menyembuhkan. Bicaralah dengan orang-orang yang kalian percaya dan cobalah untuk melupakan apa yang terjadi. Tapi yang paling penting, jangan biarkan rasa takut menguasai kalian." Setelah pertemuan dengan Mbah Warsito, kelompok itu merasa sedikit lebih tenang. Tetapi mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka memutuskan untuk bertemu secara rutin untuk saling mendukung dan berbagi perasaan mereka. "Aku rasa kita harus menerima bahwa kita tidak akan pernah benar-benar melupakan apa yang terjadi," kata Bagas ketika mereka duduk bersama di tepi sawah. "Tapi kita bisa belajar dari pengalaman ini dan mencoba untuk melanjutkan hidup kita." Nina mengangguk. "Ya, kita harus belajar untuk hidup dengan apa yang kita ketahui sekarang. Dan mungkin suatu hari kita bisa menemukan cara untuk membantu orang lain yang mengalami hal serupa." Anto tersenyum tipis. "Aku rasa kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa. Dan itu sudah cukup." Waktu berlalu, dan Bagas dan teman-temannya mulai menemukan kembali ritme kehidupan normal mereka. Mereka masih sering bertemu, tetapi pembicaraan mereka tidak lagi didominasi oleh kejadian di rumah tua. "Apa kalian pernah berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana?" tanya Lintang suatu hari ketika mereka berkumpul di rumah Bagas. Bagas mengangguk. "Tentu, tapi aku rasa kita harus menerima bahwa kita mungkin tidak akan pernah tahu semua jawabannya." Nina tersenyum. "Aku rasa itu bagian dari misteri hidup. Kita tidak selalu bisa memahami segala sesuatu, dan itu tidak apa-apa." Anto menambahkan, "Yang penting kita belajar dari pengalaman itu dan mencoba untuk menjadi lebih kuat." Mereka semua terdiam sejenak merenungkan kata-kata Anto. Bagas merasa bersyukur memiliki teman-teman seperti mereka yang telah melalui begitu banyak bersama-sama. "Terima kasih, guys," kata Bagas dengan tulus. "Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpa kalian." Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.